I didn't know it would be this hard. I didn't think I could fall so far. But here I am. How did I stray so far off course? How can I get back to the shore? Lord, here I am. And the waves are crashing all around. I need you, God, and I need you now. Rescue me. I can feel the water rising. Rescue me, Jesus. Rescue me, Lord, I'm in so deep and I feel powerless to save myself. Only you can be the help I need. Rescue me. Rescue me. Jesus, rescue me. Good evening, guys and girls. Welcome to ADN Night, the next gen. Kenapa disebutnya next gen? Soalnya kenapa? Walaupun masih ada COVID pandemic di luar sana, kita semua masih semangat untuk berkumpul virtually, right? Untuk memuji, menyembah, dan merasakan kehadiran Tuhan pada malam ini. Amin. Let's prepare ourselves, guys, and let's experience Him tonight. Yuk, yang berada di rumah, kita mulai nyanyikan lagu ini. Kita tepuk tangan, kita nyanyi bareng ya. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, senyumnya dibuka lebar-lebar di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kenapa ya sekarang nih ya, hari Jumat malam, besok weekend, bener kan? Harusnya kita semua ini harusnya semangat, ya kan? Tapi nggak tahu kenapa, kayak aku merasa di rumah-rumah ini ya, orang-orang masih belum pada loncat-loncat, belum pada semangat, belum pada berdiri. Mari saat ini kita mau undang kalian semua yang nonton acara ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menari, dan kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang gembira. Kita katakan, hari ini, hari yang telah
kita lanjut further, kita pasti mau memulai acara ini dengan tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita buka acara ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, untuk bisa berkumpul dan bernyanyi dan bersyukur atas setiap yang telah Kau berikan kepada kami selama seminggu ini. Mari teman-teman, kita mau ingat setiap kejadian yang telah terjadi sepanjang 1 minggu ini. Semua hal yang terjadi, baik hal yang baik, all the happiness, hal-hal yang kurang baik, kegalauan, dan kesuksesan. Mari pada saat ini teman-teman, kita mau kumpulkan dan kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berikan kita semangat, biar Tuhan yang menjadikan semua pikiran kita, semua kegalauan kita menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk setiap daripada kami, untuk bisa melanjutkan perjalanan kehidupan kami besok. Karena Engkaulah Tuhan, master plan kami, rencanamu yang tidak pernah gagal, rencanamu yang tidak pernah membawa kehancuran dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya hal-hal yang besar Kau lakukan, pengorbanan yang begitu besar yang Kau berikan untuk kami umat-Mu, yang sometimes segala kejadian pengorbanan karya-Mu tak dapat terselami dalam pikiran-pikiran kami. Banyak hal yang tidak kami mengerti ya Tuhan, tapi kami mau percaya dan kami mau nyanyikan dan kami mau angkat lagu ini sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kami kepada Engkau atas setiap berkat yang telah Kau berikan pada kami. Mari kita mau angkat satu lagu ini dan kita jadikan lagu ini doa kita. Kemanakah kami dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang. sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah
Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu ada setiap pada kami. Kau yang selalu menempatkan orang-orang di sekitar kami yang bisa mendukung kami. Kau yang sediakan setiap keluarga member kami untuk bisa support kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari teman-teman, sekarang boleh tanya siapa yang masih bernafas di tempat ini? Yang pada nonton semua bernafas, benar? Sekarang boleh nggak? Sekarang kita semua yang masih bernafas, kita ikut nyanyi. Kita mau menjoget, kita mau mengangkat lagu ini, semuanya harus semangat ya. Kita nyanyikan biar yang bernafas ya. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikan-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji-Mu. Hey, katakan kuasa-Mu memulihkanku, kasih-Mu menenangkanku, Karya-Mu karya-Mu mempesonaku. Tiada yang seperti Kau, Tuhan. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikan-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji-Mu. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikan-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji-Mu. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu Kuasa-Mu memulihkanku, kasih-Mu menenangkanku, karya-Mu mempesonaku. Tiada yang seperti Kau, Tuhan. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikan-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji-Mu. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikan-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji-Mu. biar yang bernafas. Bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikan-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji-Mu. Yesus, ku mau memuji-Mu. Ore, boleh berikan tepuk tangannya untuk Allah kita yang maha dahsyat. Pada saat ini teman-teman, kita nggak mau hanya cuma memuji Dia, kita nggak cuma hanya mau bersorak-sorai untuk Dia, tapi kita juga mau menyembah. Kita mau merasakan lebih dekat lagi, dan kita mau merasakan jamahannya pada jamahan Tuhan untuk kita pada malam ini. Mari teman-teman semua kita mau siapkan hati yang terbaik, hati yang paling siap untuk menyembah Tuhan. Tuhan Allah yang begitu baik untuk kita.
kuasanya yang telah memulihkan kita, karyanya yang mempesona kita, segala pengorbanannya yang dia lakukan untuk kita oleh kuasa darahnya. Mari teman-teman, kita mau menyiapkan hati, kita mau ikut nyanyi, dan kita angkat satu lagu ini untuk menyembah Tuhan kita. Saat ku masuk, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah, bagimu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami. Kau
Selamat malam teman-teman di rumah. Terima kasih pada malam hari ini kalian sudah meluangkan waktu untuk join channel Amor Radio. Saya juga sungguh amat bersyukur pada malam hari ini dapat kesempatan untuk men-sharekan pengalaman iman dan juga firman Tuhan kepada kalian. Dan sebelum kita mulai acara ini, mari kita mulai dalam doa dulu supaya Allah Roh Kudus sendiri yang menjaga hati kami, kita semua di sini agar boleh fokus untuk dengerin acara ini. Mari kita buat tanda kemenangan yang Tuhan berikan. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh amat bersyukur atas rahmat-Mu pada kesempatan hari ini, di mana kami boleh disatukan dengan cara-Mu yang ajaib lewat acara ini. Kami yakin dan kami percaya bahwa acara ini bukan suatu kebetulan, tapi ada kemenangan besar yang Kau akan bawa lewat acara ini, lewat firman-firman-Mu, lewat kebenaran-kebenaran yang akan Kau sampaikan, lewat ayat-ayat kitab suci sendiri yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Pada saat ini kami mohon pertolongan-Mu agar kami boleh fokus mengikuti acara ini dari awal hingga pada akhir. Dan juga Engkau boleh jaga sikap hati kami agar kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dalam acara ini. Kami serahkan permohonan ini dalam nama Yesus Putra-Mu Tuhan kami, Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Nah teman-teman, sebelum mulai acara, tidak kenal maka tidak sayang. Maka sebelumnya saya akan perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Monica Aryani, saya tinggal di Singapura 13 tahun dan saya udah join Amor Radio sejak saya pindah ke sini. Pertobatan saya terjadi jauh waktu saya masih kuliah dan berkat rahmat kasih Tuhan juga saya bisa ada di sini, dan kami yakin bahwa juga bukan suatu kebetulan teman-teman semua di sini klik channel YouTube ini. Mari kita mulai acara ini tentang bagaimana Yesus menyelamatkan kita dari habitual sin. Nah, untuk acara pada hari ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Satu, apa sih itu dosa? Kedua, bagaimana kita jatuh dalam dosa? Ketiga, bagaimana kita cara menghindari dan melawan godaan? Dan keempat, bagaimana kita mencara untuk mengovercome kita punya habitual sin. Nah, sebelumnya tentang bagaimana kita jatuh dalam dosa, mari kita lihat skit dari teman-teman kita berikut ini. Pak, gambarin bunga dong, Pak. Di sini 10 ya, Pak ya, 10. Bunga matahari 10, mawarnya 5 deh. Banyak amat. Iya, banyak kan, Pak, biar bagus. Ini kamu nyontos ini. Pak, lagi dong, Pak, satu lagi. Bentar ya. Bentar. Lihat tuh Agus ngirimin video lucu. Tonton dulu aja. Apaan lagi? Nah tuh, tonton dulu, nonton. Itu tuh satu lagi tuh lebih lucu nih. Bagus. Siapa lagi nih? Udah matiin, nonton dulu. Alah. Ganggu aja. Lagi. Presentasi lagi. Aduh, presentasi. Orang-orangnya malas dipresentasiin. Aduh. Masih sejam mau ngapain ya? Nah, mending lu duduk dulu. Nyantai dulu lah, nyantai. Si Indra. YouTube ada film bagus. Oh, benar. Nah, Mary Riana tuh lu liatin, motivasi ada yang paling baru. Mau kerja motivasi dulu. Benar tuh, tonton lah. Crash landingnya apaan nih? Itu film bagus baru. juga. Bagus ya tuh. Apa sih film baru tuh dari North Korea katanya ada Oh. aktornya cakep-cakep katanya. Lanjutannya Descendant of the Sun. Descendant of the Sun. Ya itu. Coba dulu deh. Cakep kan ceweknya? Cakep lah. Sejam cukup lah satu episode. Cukup. Tes. Nonton dulu. Jam berapa nih? Astaga, jam 11. Mati deh gue. Aduh, tapi ini lagi seru banget nih. Nggak apa-apa. 10 menit. Ya? Nanggung. Masih 10 menit. Gimana kalau MC aja, MC. MC juga ya. MC aja deh. Pon bos dulu deh. Lanjut. Bagus. Hari Minggu. Beneran dia janji ngajak si Dede ke USS. Biasa apaan? Tuh dia janjian sama anak dia, gangguin.
USS cannot lah. COVID-19 lah. Cannot. Too many virus there. Nonton aja. Kemarin kan belum Benar tuh, selesai. benar. Aduh, benar. Lanjutin aja Pinter banget nih nih idenya. episodenya. Kemarin episode berapa ya? Kemarin 11, 12. Lanjut aja. Udah banyak lah kemarin. Lanjut tuh. Ini last episode. Lu harus nonton. Temen lu udah nonton semua. Iya, ntar lu nggak update lagi. Ngopi nggak ngerti ngomong apa. Iya, tanggung lah. USS banyak virus. Iya udah nonton nonton aja aja. deh. Episode 12. Pak, yuk kita ke USS, Pak. Dede udah siap nih. Emang lu ada janji sama anak lu? Emang papa janji ya? Iya, Papa kan udah janji minggu lalu. Katanya hari ini mau ke USS. Kayaknya enggak deh. Enggak minggu ini deh. Enggak. Gimana kalau minggu depan aja? Kayaknya ada yang lebih penting deh ini. Enggak mau. Emang Papa sibuk apa sih? Kamu kurang ajar. Marahin lah, Kamu marahin. kurang ajar. Sopan banget. Papa Nggak kan sopan udah kali. janji. Enggak. Enggak. Kalau Hari gitu ini- enggak jadi. Enggak pergi ke sana. Hari ini pokoknya. Kamu mau pergi? Iya. Kamu mau pergi? Marahin. Pergi sendiri sana. Pergi. Dasar anak nggak tahu diuntung. Ngajar. Nonton lagi. Lagi seru gitu. Gimana sih? Nah, teman-teman semua bisa relate dong sama skit yang tadi. Dan sebelumnya kita mau baca firman Tuhan juga tentang pengertian apa sih itu dosa. Pada ayat berikut ini, seperti teman-teman lihat, ada 2 ayat yang berhubungan dengan dosa. Satu ayat Yohanes 3 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah ayo ikut sama-sama baca ya. Soalnya kalau kita mendengarkan masuk firman-Nya dalam hati kita. Jadi dikatakan bahwa setiap orang yang mengamalkan perbuatan berdosa juga mengamalkan perbuatan yang melanggar hukum. Maka dosa ialah pelanggaran hukum. Dan kedua ada ayat dari Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, oleh itu jika seorang mengetahui cara untuk melakukan apa yang betul tetapi tidak melakukannya, dia sudah berdosa. Yes. Dan gak cuma itu, banyak sekali ayat-ayat. Secara khusus untuk jatuh dalam dosa itu gampang susah teman-teman. Ada yang bilang, wah tanpa dosa pun dosa kayak gue jatuh aja deh. Tapi ada juga butuh effort. Nah kita mau share gimana sih proses sampai kita itu berdosa atau sampai kita terjebak sama dosa atau sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Nah buat jatuh dalam dosa ada 6 prosesnya. 1, lewat godaan. 2, lewat pikiran. 3, ada keinginan. 4, keputusan. 5, melakukan. Dan 6, akhirnya jadi kebiasaan. Mari kita lihat berikutnya. 1, apa sih godaan? Godaan itu bisa berupa attraction, baik dari luar maupun dari dalam, di mana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan seperti layaknya iklan, godaan itu biasanya kelihatannya bagus dari luar, dan ini bagian dari kebohongan. Kayak misalnya nih ya, kalau saya godaannya adalah nonton YouTube. Aduh, itu kalau udah nonton 1, nggak berhenti tuh nonton berikutnya. Jadinya gimana sih mulainya dari godaan itu? Biasanya itu ada berupa kebohongan gitu dari iblis. Dia bilang gini, udahlah ya, cuman satu video ini aja. Kamu nonton saja nih, kayak slide berikut ini. Kayak waktu kita di sekolah minggu ada malaikat dan ada iblis. Jadi kadang-kadang ada iblis bilang, udahlah tanggung, lu kan capek, nonton aja YouTube 1 film, toh nggak bakal ganggu aktivitas kamu. Sedangkan malaikatnya bilang, janganlah, kamu kan udah capek, istirahat aja. Atau ada hal lain, contohnya nih, kalau di kantor, ada teman kerja yang nyebelin. Jadinya iblis bilang, tuh lihat tuh orang nyebelin, semua orang sebelah sama dia, udah kamu marah aja sama dia, atau laporin dia aja, atau ngomongin dia aja, toh semua orang juga ngomongin dia. Nah, itu benar-benar kebohongan. Dan jenis-jenis kebohongan itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang iblis bilang, udah kali ini aja. Atau misalnya nih, kayak kita nonton bokep, jadinya iblis bilang, udah lu nonton di rumah, siapa sih yang lihat, nggak ada yang tahu, cuma lu doang yang tahu. Atau ada juga dosa lain yang dia bilang, udah kalau gua ngelakuin ini toh rugiin diri gua sendiri, nggak rugiin orang lain, it's okay lah ya. Atau juga karena mungkin kita udah capek atau udah letih, jadi kita bilang, gue tuh punya hak untuk melakukan ini hak gue. Dan ada juga hal-hal lain yang dikatakan, oh lihat deh, lihat aja tuh orang udah berdosa, makin kaya, makin sukses lagi. Jadi berkat Tuhan tetap mengikuti orang-orang yang berdosa itu. Atau ada juga lebih canggih lagi, toh ngaku dosa bisa, jadi habis ngaku dosa
kalau berdosa aja hari ini, besok tinggal bilang ke pastor dosanya hilang lagi deh. Atau juga bisa bilang, oh since semua orang melakukan itu, ya udah itu bukan dosa. Atau sering kali nih teman-teman aku bilang gini, Mon kenapa sih nggak melakukan itu? Toh di Bible Tuhan nggak bilang nggak boleh, berarti bukan dosa Mon gitu. Nah ini nih deception dari iblis tentang bagaimana mempengaruhi pikiran kita. Dan dari pikiran itu jadi timbul keinginan. Contohnya adalah keinginan untuk nonton serial Korea di YouTube karena saya nggak punya Netflix. Jadinya film Korea itu kan semua orang tuh ngomongin tuh, wah aktornya ganteng, wah romantis banget, bikin baper deh. Baper itu bawa perasaan ya, jadinya kayak berbunga-bunga gitu perasaan. Jadinya karena semua orang ngomongin, udah gitu takut kayak kehilangan nggak jadi satu sama orang lain juga. Jadinya aduh jadi pengen nih semua orang juga melakukannya. Nah seperti kata di Alkitab dikatakan Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Jadi hati-hati nih kalau udah bilang, aduh gue jadi pengen nonton film ini soalnya kan banyak syur-syurnya kayaknya seru. Nah itu udah ada ingin. Jadinya kalian udah siap-siap lari tuh, bukan gak siap-siap udah lari sih sebenarnya. Udah gitu berikutnya dalam bentuk keputusan. Ini pada saat kita sudah memutuskan untuk melakukan itu, sebenarnya kita sudah ada interior sin. Dan berikutnya adalah kita melakukan dosa itu. Pada saat ini juga kita sudah melakukan exterior sin, di mana tanpa sadar kita tuh terikat dari dosa itu dan tambah lagi dosa-dosa yang lain. Contohnya saya sendiri, kayaknya kalau misalnya saya sudah nonton YouTube kebanyakan, kan kurang tidur tuh. Habis kurang tidur, besoknya jadi marah-marah di kantor, atau lebih sensitif, atau lebih selfish. Dan karena saking seringnya, lama-lama dosa itu bikin kita jadi udah ignorant. Dari dosa yang pertama, misalnya contohnya orang nonton pornografi. Pas pertama kali melakukannya, aduh Tuhan maafkan saya sudah berdosa. Nonton 2 kali, aduh Tuhan kok bisa ya melakukan, saya nonton lagi. Sampai akhirnya saking seringnya, akhirnya udah deh kayaknya itu udah melekat dari diri saya, itu bukan dosa, udah bagian dari diri saya. Jadinya proses ini dimana kita jadi numb dan pada akhirnya itu menjadi addiction. Nah pada saat ini saya sungguh bersyukur karena teman-teman hari tempat ini dan menonton channel ini. Karena saya yakin kalau Tuhan sendiri menaruh rencana keselamatan buat teman-teman sekalian dan pengen sekali membawa keselamatan baru dan hidup baru buat teman-teman sekalian. Pada saat ini next chapter berikutnya kita mau ngomongin gimana sih caranya kita lepas dari addiction itu. Sebelumnya kita mau bahas tentang hasil dari survei kita. Seperti teman-teman lihat, ini hasil survei kita. Ada survei yang kalian isi, terima kasih semuanya udah terlibat. Ini hasil surveinya, ada macam-macam habitual sin yang teman-teman lakukan. 1, watching YouTube and Netflix, ada laziness, ada terlalu terlibat sama sosial media, udah gitu ada watching porn, ignorant, laziness. So, are you one of them? Is okay. Kesimpulannya dari survei ini adalah kita semua itu orang berdosa, nggak ada sekalipun dari kita itu bebas dari dosa. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri, Allah Bapa surga, ada ayat Alkitab yang menjelaskan ini. Ayat dari Roma 7 ayat 19 sampai 20. Ayat ini mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku buat. Dan jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang membuatnya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. So, ada kabar baik kita malam ini, di mana ada cara kita supaya kita bisa overcome habitual sin ini. Pertama, bagian dari godaan. Ada 2 cara, menghindari dan menghadapi godaan. Untuk menghindari godaan, ini ada ilustrasi yang diberikan seorang pastor tentang menerbangkan pesawat. Dia bilang kalau seorang pilot menerbangkan pesawat, dia itu tidak bertanya seberapa dekat saya sama gunung itu, tetapi seberapa distance yang harus mereka jaga jauh-jauh daripada gunung supaya mereka tidak tertabrak. Jadinya
kalau ada godaan, satu hal yang kalian lakukan, lari secepat-cepatnya. Ibarat ya, kalau misalnya ini ada godaan, kamu jangan malahan cobain lah, siapa tahu aku kuat, jadi aku bisa melawan godaan ini. Lari cepat-cepatnya dari godaan. Jadinya banyak cara untuk kita bisa menghindari godaan ini. 4 cara, oke? 1, identify. Jadinya contohnya kalian bisa identify hal-hal apa sih yang membuat kalian gampang jatuh dalam dosa. Kalau saya sendiri, hal yang paling gampang jatuh dalam dosa adalah nonton YouTube. Itu jadinya saya nonton gitu tiap malam. Pertama pikir lucu lah nih, ada gosip Indo, atau ada reality show, atau ada kadang-kadang lucu-lucuan gitu kan, stres di kantor, nonton lah biar nggak stres sebelum tidur. Nah, saya tahu nih godaan saya adalah nonton YouTube. Kedua, plan. Nah, bahayanya itu biasa saya nonton YouTube waktu apa sih? Kalau saya mau tidur, kalau baru bangun tidur weekend, atau mestinya ngerjain kerja rumah, saya nonton. Jadi saya mesti pikir, oke, kalau gitu saya mesti plan, apa sih aku akan lakukan? Oke, kalau mau tidur, ini ada tips bagus dari teman saya, dia bilang, taruh handphone jauh dari luar-luar, karena radiasinya juga nggak bagus. Atau kedua, teman saya juga punya cara untuk menghindari, itu adalah menghindari orangnya. Kayak misalnya nih, ada orang yang negatif terus, bawaannya kalau ketemu dia pasti ngegosip atau jelekin orang lain. Sebaiknya kalau emang kita tidak bisa ke bawah sama arus itu, sebaiknya untuk sementara dihindari ada orang-orang yang membuat kita terjatuh dalam dosa. Atau menghindari juga kejadian event di mana kita jatuh dalam dosa. Kayak contohnya ada satu buku namanya Boys Meet Girl oleh Joshua Harris. Dia mengatakan untuk couple yang sedang relationship, godaannya itu banyak. Jadinya ada beberapa cara yang dia bilang supaya bisa avoid that temptation. Salah satunya adalah jangan di kamar berduaan, jangan kelitikan di ranjang, dan selalu fokus untuk lebih melakukan hal-hal di luar rumah bersama-sama. Dan kemudian kita juga mau ngomongin tentang getting occupied. So getting occupied ini bisa berupa sibukin diri sama pelayanan. Nih, Amo Radio banyak sekali ministrinya. Jadi ayo ikut ministry. Soalnya kalau sibuk ministry udah nggak ada sempet tuh melakukan hal yang lain. Tapi kalian jangan takut ya. Maksudnya tidak sempat melakukan dosa karena saking sibuknya melayani Tuhan gitu. Alangkah baiknya. Dan ketiga tentang set reasonable goal. Untuk goal ini bisa 2 macam. 1, mengurangi atau zero tolerance. Contohnya, kalau sehari itu biasanya spend 5 jam di Facebook atau sosial media, kalian bisa pasang timer di Instagram untuk ingatin kalian mau dikurangi ke 3 jam, 2 jam, 1 jam, atau 0. Atau yang set about zero tolerance, itu something yang biasanya berhubungan dengan dosa berat dan adultery. Dan keempat adalah be persistent and self-control. Jadinya jangan sampai kalian give up tentang hal itu dan terus coba untuk menghindari godaan itu. Dan berikutnya kita mau ngomong tentang melawan godaan. Melawan godaan ini seperti ilustrasi di sini, nggak cuma kita doang yang menghadapi godaan, tapi Tuhan Yesus sendiri menghadapi godaan. Dan di Alkitab sendiri, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bagaimana dia menghadapi godaan. Setiap kali iblis memberikan dia godaan, selalu dia jawabnya seperti tertulis. Dan kalau kalian cari di Alkitab juga, dia itu benar-benar sungguh dapat membalas itu bukan karena kata-katanya sendiri, tapi sungguh karena kebenaran. Seperti halnya, jadinya kalian ingat ada 2 hal untuk melawan godaan. 1, melawan kebohongan dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya dengan membalas kebenaran? Kita sendiri harus tahu kebenaran itu sendiri. Jadi teman-teman, supaya tahu tentang kebenaran itu, luangkan waktu kalian untuk membaca kitab suci biar kalian tahu apa sih kebenaran yang Tuhan mau nyampaikan dalam hidup kita. Dan tidak cuma itu, firman Tuhan sendiri itu akan membersihkan hidup kita. Saya ingat pengalaman saya dulu, pada saat itu saya nggak ngerasa saya bersalah. Tapi lucunya, pada waktu saya lagi membaca kitab suci, tuh Roh Kudus kayak mengetuk hati saya, lihat deh, walaupun nggak ada hubungan sama ayat itu, tapi dalam proses membaca kitab suci itu, Roh Kudus sendiri yang menyucikan hati saya dan mengingatkan, kamu tahu nggak, barusan kamu marah sama orang itu, dan marah itu tidak baik gitu. Atau ada hal-hal lain di mana Tuhan ingatkan di saat kita membaca kebenaran. Jadi, luangkan waktu kalian untuk membaca kitab suci agar kalian tahu kebenaran itu.
Dan kedua, menerima rahmat dan menemukan kasih Tuhan. Supaya kita harus ingat kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita selalu mengandalkan Tuhan dan minta Tuhan untuk menyelamatkan kita dan membantu kita menghadapi godaan. As simple as this. Dalam situasi sulit, saya ingat teman saya bilang, kalau dia udah dalam keadaan udah terjebak nih, udah mau masuk godaan atau sedang menghadapi godaan nonton YouTube, yang dia lakukan adalah dia mendoakan satu Salam Maria. Jadi itu kayak stop point itu, supaya dia itu tidak melanjutkan nonton video berikutnya. Dan berikutnya kita mau bahas tentang gimana sih caranya kita overcome addiction or habitual sin. Nah, lebih afdol lagi kalau kita dengar sendiri yang udah berhasil nih melawan addiction atau sinful habit. Mari kita dengarkan kesaksian dari teman kita, Vio. Hai teman-teman Abang Radio. Pertama-tama, salam kenal, gue Vio. Thank you ya udah mengizinkan gue untuk menyapa teman-teman semuanya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini gue diminta sama panitia atau sama teman Abang Radio untuk nge-share testimoni bagaimana gue bisa lepas dan truly free dalam sexual addiction dan sexual sin-nya gue. Nah, sebenarnya banyak resource di internet yang lo guys bisa pada lihat gitu. Bisa salah satunya ke www.chastity.com atau ada beberapa references yang Katolik di internet yang bisa ditemuin. Nah, dalam 5 menit ke depan gue akan coba share dari perspektif pengalaman gue. Pertama-tama sebelum gue mulai, gue juga turut prihatin sama status orange-nya Singapura. Pasti teman-teman terpengaruh juga ya sama situasi ini, dan stay safe, stay healthy physically dan juga spiritually. Kok spiritually? Pastinya kalau work from home banyak godaan juga kan. Salah satunya kemarin baru gue lihat Pornhub menggratiskan langganan subscription-nya karena Italia lockdown. Nah, mudah-mudahan teman-teman jangan nyari VPN ya buat situ. So, sebelum gue share testimoni gue akan coba share sedikit bagaimana up and down-nya gue. Pada prinsipnya gini, singkat cerita, gue selama belasan tahun bergumul untuk fight, bebas, dan lepas dari adiksi gue untuk lihat pornografi dan masturbasi. Nah, cuma you name it, gue udah melakukan macam-macam tindakan represif, menahan diri, mengekang diri, gue udah doa, gue udah pergi retret, gue udah coba sakramen tobat, semuanya kok gue ngerasa nggak bisa membuat gue terbebas sepenuhnya ya. Dan bahkan gue pernah sampai di satu poin bahwa gue merasa ini kutukan dan gue siap menerima hukuman dari Tuhan, bahwa Tuhan gak bakalan ngasih gue menikah sebelum gue bener-bener free dan gue bener-bener hidup murni. Nah, tapi Tuhan baik banget gitu. Gue pikir di saat gue bener-bener putus asa dan hampir menyerah, ternyata Tuhan ngasih gue pencerahan dengan luar biasa dan Tuhan menyelamatkan gue. Nah, salah satunya pintu di mana Tuhan menyelamatkan gue adalah ketika gue mengenal ajaran teologi tubuhnya Yohanes Paulus kedua. Nah, ketika gue menemukan itu, gue seperti menemukan harta karun yang luar biasa. Gue mulai mencoba menggali apa sih itu teologi tubuh, apa sih makna cinta Tuhan, apa sih makna seksualitas in the first place Tuhan mendesain itu semuanya. Dan kemudian setelah gue gali, gue juga bersyukur banget Tuhan menyelamatkan gue melalui support system yang luar biasa. Gue tergabung dalam satu komunitas gue by the way Domus Cordis di Jakarta. Ini yang khusus untuk mempelajari atau menghidupi salah satunya ajaran teologi tubuh ini. Sehingga dari situ gue bisa berproses bersama dan akhirnya gue bisa truly free. In short, apa yang gue temukan di dalam teologi tubuh yang membebaskan gue adalah, yang pertama, setiap yang namanya adiksi, mau itu adiksi apapun termasuk adiksi dosa seksual, itu akar masalahnya adalah karena kita punya tangki cinta itu kosong. Nah, sehingga ketika kita kosong, kita haus dan kita berusaha memenuhinya dengan aktivitas macam-macam. Bisa dengan belanja, bisa dengan minum, bisa dengan having fun, termasuk dalam hal ini pornografi dan masturbasi. Dimana gue menemukan ternyata gue pernah mengalami satu bully yang membuat gue memandang diri gue tidak berharga, sehingga gue merasa ditolak, gue merasa nggak layak, dan gue mencari acceptance. Itu yang membuat gue akhirnya mencari acceptance melalui wanita-wanita yang di belakang pixel komputer ataupun yang di print itu. Nah, dan ketika gue melihat itu semuanya,
gue merasa, oh kalau gitu sebenarnya gue harus mengubah fokus gue nih. Gue harus instead of menjauhi dosa, gue harus mulai melihat rahmat dan cinta Tuhan. Fokusnya ke situ supaya rahmat dan cinta Tuhan itu yang memenuhi hati gue. Nah, sehingga mulai saat itu gue mencoba mengubah fokus gue. Aktivitinya sih sama ya, doanya tetap sama, sakramen tobatnya tetap sama, pantang puasanya tetap sama. Cuma bedanya gini, ketika gue melakukan itu semuanya, fokus gue tertuju pada rahmat dan kasih Tuhan yang bisa membebaskan gue. Bukan berfokus pada, aduh dosa, gue jatuh lagi, gue mau menghindari dosa. Nah, singkat cerita, dengan pencerahan yang Tuhan berikan ke gue luar biasa dan support system yang Tuhan sediakan buat gue melakukan 3 hal. Yang pertama, gue harus tetap percaya bahwa total freedom itu mungkin, gitu. Mungkin kalau jatuhnya sekali 2 kali sih masih bisa percaya. Cuma yang susahnya kan ketika kita jatuh berulang-ulang. Apakah kita tetap bisa stay believe bahwa total freedom adalah possible? Tentu pasti dengan rahmat Tuhan pasti mungkin. Nah, kalau kita mikir nggak mungkin, ya jangan-jangan itu tipuan dari iblis atau si jahat. Yang kedua, yang gue lakukan adalah gue mau membawa seluruh dosa seksual dan adiksi seksual gue itu kepada terang. Nah, salah satu caranya yang gue lakukan adalah gue berdoa rosario setiap hari dengan intensi untuk memohon kemurnian hati. Terus yang kedua, gue juga melakukan doa prayer of purity. Terus yang ketiga, ini yang penting. Ketika setiap kali gue jatuh dalam pornografi atau dalam pikiran-pikiran yang aneh-aneh dan juga masturbasi, langsung gue akan cari sakramen tobat sesegera mungkin. Ya, you name it, dalam 1 minggu gue mungkin bisa beberapa kali sakramen tobat. Dan it's hard, lu nggak usah nanya soal malunya kayak gimana. Makanya gue kadang-kadang, yang penting gue butuh rahmat sakramen tobat. Ya udah, hari ini ke pastor ini, besok ke pastor ini, dan seterusnya. Nah, terus dalam state itu gue juga pada waktu itu baru kenal sama Yuven. Yuven itu sekarang jadi istri gue. Gue berkenalan, dan pada saat itu juga gue nggak mau nutup-nutupin sama si Yuven. Tentu dalam conversation yang awalnya ringan, makin lama makin deep, gue belum jadian. Pada satu titik gue share ke Yuven bahwa gue punya struggle dan sekaligus fight untuk berjuang dalam hidup kemurnian. So, kenapa gue share itu? Supaya kita bisa saling mendukung satu sama lain dan saling mendoakan satu sama lain, sehingga bisa menghidupi ajaran teologi tubuh itu. So, akhirnya Yuven juga gue ajak untuk memahami dan menghidupi bersama ajaran teologi tubuh. Nah, yang ketiga yang gue lakukan adalah gue mencoba melatih otot pengendalian diri sekaligus otot pemberian diri. Maksudnya apa? Ketika kita punya kebiasaan atau habit, itu kita lagi melatih otot kita. Kalau kita punya habit fitness, yang kita latih otot fisik. Tentu dalam hal ini yang gue pengen coba latih adalah otot pengendalian diri. Sehingga pada saat itu gue mencoba pantang maupun puasa terhadap hal yang sangat gue inginkan. Di luar dari masturbasi atau pornografi is okay. Misalnya gue suka banget ngopi dan gue kayaknya nggak bisa hidup tanpa kopi. So saat itu gue lakukan pantang ngopi untuk melatih gue agar bisa gue say no. Karena bukan cuma keinginan mata sama keinginan daging ya, tapi sikap hati itu yang harus bisa menyangkal diri. Tapi menyangkal diri itu nggak cukup. Gue juga harus melatih otot pemberian diri. Kenapa pemberian diri? Karena namanya Tuhan adalah kasih. Kasih itu kan giving. Giving itu artinya selfless. Sehingga gue pada saat itu berusaha menghidupi diri gue sebagai hadiah yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar gue. So, buat wrap up, yang pertama pertanyaannya, apakah stop atau bebas, bener-bener bebas dari dosa adiksi, dosa maupun adiksi seksual itu mungkin? Pasti mungkin, dengan rahmat Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita terbuka nggak sama rahmat Tuhan? Kita fokusnya ke rahmat Tuhan atau ke dosanya? Yang kedua, kalau kita udah bebas, masih bisa jatuh nggak? Bisa. Kalau kita nggak memaintain hati kita untuk terus dipenuhi sama cinta Tuhan, udah pasti bisa jatuh lagi. Terus yang ketiga, gimana sih Tuhan menyelamatkan gua? Pada intinya, gua merasa Tuhan menyelamatkan gua melalui ajaran teologi tubuh
dan melalui support system yang gue punya lewat komunitas gue maupun Yuven sebagai istri gue sekarang yang terus senantiasa menjadi accountability partner gue. Terus yang keempat, apa sih yang membuat gue berpaling pada Tuhan? Pada prinsipnya gue sampai kepada satu kesadaran bahwa gue diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dan ketika gue bisa menghidupi gambar Allah dan rupa Allah yang adalah kasih itu, gue pasti bakal truly happy. So, yang gue hayati saat ini untuk memaintain itu semuanya adalah bagaimana diri gue ini bisa menjadi pemberian yang terbaik bagi orang lain. Dalam hal ini, kalau misalnya gue sekarang dalam perkawinan gue akan hidupin gimana caranya gue bisa jadi hadiah yang terbaik dari Tuhan buat Yuven, dan gue sekaligus men-treat bagaimana Yuven sebagai hadiah yang paling baik dari Tuhan buat gue. Dan kita melakukannya berdua. Dan di luar dari itu, kita berdua, gue sama Yuven, berusaha menghidupi bagaimana caranya kita as parents menjadi hadiah terbaik buat anak-anak kita. Dan bagaimana kita as a family menjadi hadiah yang terbaik buat gereja, buat masyarakat. Sehingga dengan fokus kita selalu berusaha menghidupi cinta, menghidupi pemberian diri, otomatis yang semua-semuanya itu jadi nggak kepikiran lagi. Karena ketika kita semakin berjalan menuju terang kepada timur, Easter, maka otomatis kita akan menjauhi gelap. Otomatis kita akan menjauhi dosa. So, semoga sharing gue kali ini walaupun singkat bisa sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman untuk bisa fight and strive dalam struggle teman-teman untuk bisa truly free. Thank you and God bless us all. Nah, gimana teman-teman testimoninya? Mantul kan? Makanya dengan rahmat Tuhan kita bisa melakukan dan bebas dari addiction itu. Dan sebagai conclusion malam ini kita mau lihat slide berikutnya. So, gimana cara kita mengovercome habitual sin? 1. Menghindari godaan. Pada saat kalian melihat godaan datang, lari cepat-cepatnya dan hindari keadaan di mana kalian bakal bisa tergoda. Kedua, menghadapi godaan dengan firman Tuhan dan selalu mengandalkan rahmat Tuhan untuk melepaskan kita dari segala godaan itu dan memanggil nama Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Ketiga adalah percaya kalau total freedom itu possible. Jangan putus asa dan sekalipun kalian jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Keempat, bring sin to light dengan berbagai macam cara. 1. Doa rosario. Kedua, doa purity. Dan 3 nih yang paling luar biasa adalah pergi ngaku dosa. Jadinya setiap kali kalian buat dosa, secepat-cepatnya pergi ke ngaku dosa. Itu bakal membantu sekali supaya kalian bisa terlepas dari kerikatan dosa itu. Dan keempat, cari accountability partner. Caranya gampang. Kita ada sel grup Amor Radio, kalian ikut aja, kalian bisa cek di Instagram, kontak kami buat ikut sel grup Amor Radio. Dan kelima, build spiritual muscle, yaitu dengan cara self-control melalui pantang dan puasa dan juga self-giving. Ingat, hidup kalian adalah hadiah, hidup kalian adalah anugerah. Biar Tuhan sendiri yang ubahkan hati kita menjadi hati yang baru. Dan ingat sekali lagi adalah, kita melakukan ini hanya karena satu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa bersama-sama. Doa tobat ini sebagai keputusan iman kita yang baru untuk hidup dalam rahmat dan kasih Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum. Terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Apakah semua addiction itu sinful habits? Jawabannya a big no. Aku akan kasih contoh nanti di mana seorang addicts yang tidak berdosa atau memiliki kebiasaan dosa. Jadi, bedanya apa sih? Aku rasa kalau sebuah kebiasaan semua orang ngerti lah ya itu apa. Misalnya, kita setiap pagi bangun tidur, kita sikat gigi. Itu kita lakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Nah, kebiasaan berdosa adalah di mana kita melakukan sebuah dosa dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang
dan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi di sini emfasisnya ada di kata dosa ya. Soalnya kebiasaan itu ada juga kebiasaan untuk berbuat baik yang mungkin banyak dari kita kenal dengan kata virtue. Nah, bedanya apa antara addiction sama sinful habits? Kita pernah belajar ini di cell group beberapa minggu lalu. Perbedaan utamanya ada di kemampuan kita untuk memilih dan di dalam nuans moralitas yang ada di dalamnya. Seringkali kita sekarang ini menggampangkan kata addiction. Jadi sedikit-sedikit kita bilang kita addicted. Tapi di dalam sebuah addiction, kemampuan kita dalam memilih itu sudah sangat terganggu atau juga mungkin sudah tidak ada lagi. Contohnya seperti ketika seorang kecanduan obat-obatan terlarang. Kondisi fisiknya berubah sampai kemampuan memilihnya itu bisa hilang. Jadi dalam sebuah addiction adalah sangat penting orang tersebut tidak hanya dibantu secara psikis, dibantu secara spiritual, tapi juga mendapatkan bantuan secara jasmani. Addiction memiliki nuansa tegas bahwa pelaku juga adalah seorang korban. Dengan pengertian ini, balik lagi deh ke contoh. Ada nggak sih orang yang addicted tapi tidak melakukan dosa? Contohnya adalah seorang bayi yang lahir dari ibu yang memiliki ketergantungan, seperti dari opium. Bayi yang lahir tersebut akan secara langsung terpengaruh dan menerima ketergantungan opium. Sedangkan dia sendiri belum memiliki kemampuan untuk melakukan dosa secara pilihannya sendiri. Nah, ingat lagi jawaban pertanyaan pertama tadi ya. Adiksi itu memiliki nuansa yang negatif dan seseorang memerlukan pertolongan baik yang secara jasmani, secara rohani, dan juga secara spiritual. Jadi, misalkan kita bilang ke seseorang is addicted to love, kita tahu to love is something good, something very good. Tapi love addiction is something bad. Jadi, addiction itu bisa membawa atau merubah pandangan kita dari Tuhan, dari sesuatu yang baik, menjadi kepandangan yang self-centered, yang menuju ke diri kita sendiri. Jadi gimana sih taunya supaya sesuatu yang kita lakukan itu adalah dosa? Kita pernah belajar kalau dosa secara harafiahnya adalah meleset dari tujuan atau miss the mark, di mana kita maunya ke Tuhan, tapi kita melenceng. Untuk mengetahui apakah yang kita lakukan itu dosa atau tidak, tentu saja kita harus tahu atau harus kenal si tujuan itu tersendiri, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Caranya gimana sih? Kita harus buat relationship yang baik dengan Tuhan. Misalnya lewat gereja atau lewat mystical body. Tuhan kita itu Tuhan yang selalu dekat kok, bukan yang jauh dan di sana. Cuma masalahnya kadang-kadang kita sering memilih untuk nggak lihat dia aja. Jawabannya lumayan straightforward sih, dan aku rasa kita semua tahu, yaitu we have to be the best friend for that person. Konkretnya gimana? Basic yang harus kita ingat, kalau kita itu hate the sin, but we love the sinners. Sebagai teman yang baik, kita akan tahu dia sukanya apa, dia orangnya gimana, dan lain-lain. Jadi, cuma kita yang tahu gimana approach dia dengan baik. Sebagai seorang teman ya, bukan sebagai seorang guru, atau sebagai dokter, atau apalah yang lain. Jadi, penting banget, jangan kita judge dia atas dosanya. Itu bukan hak kita. Dan yang pasti, jangan nyerah untuk doain dia, mengencourage dia, nasehatin dia. Ingat lagi 3 super powerful actions, yaitu pray, fast, and almsgiving atau charity. Karena in the end, kalau kita sayang sama teman kita itu, kita mau dia juga kembali ke Tuhan kan. Aku rasa mungkin pertanyaannya lebih ke dosa kali ya, bukan addiction. Untuk bisa pindah dari satu addiction ke addiction lain itu is a very big things. Dan aku rasa nggak relevan juga sih saat ini untuk kita di sini. Masih banyak terus terang di luar sana yang punya persepsi kayak gini. Daripada aku jatuh ke dosa adultery atau fornication,
misalnya ke prostitusi, mendingan aku masturbasi di rumah. Kan sekarang pornografi itu so easily accessible. Alasannya kenapa? Ini yang sering aku dengar ya. Yang pertama, lebih aman, gak bisa kena penyakit menular. Yang kedua, chance ketahuan orang lebih dikit. Yang ketiga, dan yang paling sering aku dengar itu adalah, itu kan dosanya lebih ringan. And that is, to be honest, a devil's lie, yang kita seringkali cuma mau justify for ourselves. Contohnya gini, if somebody kill himself dengan contohnya minum baygon, apakah itu lebih mending daripada dia bunuh diri dengan pistol? And that is exactly the same thing what we do with our soul when we replace a sin with another sin. Akhirnya hasilnya tetap sama, yaitu perpisahan dengan Tuhan. Di dalam konteks pertanyaan nomor 5, misalnya dalam pornografi, masturbasi, dan prostitusi, manifestasi dari dosa pokok lust ini, aku percaya berkaitan banget satu dengan yang lain. Misalnya seseorang mulai dari nonton pornografi, kemudian dia bermasturbasi. Ketika hal tersebut tidak bisa memuaskannya lagi, dia akan terus mencari dan akhirnya jatuh ke prostitusi, jatuh ke perselingkuhan, dan akan terus mencari dan mencari dan mencari. Dan orang tersebut tidak akan menemukan titik akhirnya. Tadi Vio ada sharing kan tentang bagaimana theology of the body itu membuka matanya dan bagaimana dia shift pandangan dia. Jadi ingat lagi, apa yang dicari itu yang bisa mengisi hati kita, yang bisa membuat kita bahagia dan memuaskan kita sepenuhnya, cuma ada di 1%, yaitu Tuhan sendiri. Konkretnya gimana sih? Beberapa tips yang bisa aku berikan, seperti yang pertama, Vio juga ada mention tentang accountability partner. Ini penting banget untuk seseorang yang mau lepas dari dosa ini. And you have to be open, and you have to be completely honest. Cari itu partner, don't fight alone, face it together. Yang kedua, seek concrete help. Salah satu program yang bisa aku suggest, dan dulu aku pernah jalanin sendiri, itu adalah namanya Settings Skeptics Free. Kalian bisa Google. Program ini aku kenal dari Father Larry Richard. Tapi dulu itu seperti 8 sampai 10 tahun yang lalu. Jadi aku rasa udah banyak berubah juga. Ini bukan eksklusif untuk orang Katolik, tapi untuk umat Kristiani secara general. Yang ketiga, seperti yang kita sering doakan di doa tobat, avoid whatever could lead you to sin. Kalau yang masih simpan film, gambar, file, semua yang berhubungan dengan pornografi, get rid of it now. When I say now, I mean now. Aku juga suggest kita pakai software protections. Dulu itu aku pakai yang namanya K9 Web Protection, tapi sekarang itu udah nggak ada, soalnya company-nya udah dijual. Tapi kalian tetap bisa search di Google untuk web protection ini. Dan satu hal lagi yang aku ingat itu dari Saint Robert Bellarmine, flee idleness, for no one is more exposed to such temptations than he who has nothing to do. Ingat lagi ya cerita Daud pas dia jatuh ke dalam dosa. Pas idle, jadi ada kesempatan lihat cewek mandi kan, jadi jatuh dalam dosa, dari lust akhirnya sampai even murder. Nah, jadi sekian dulu ya Q&A-nya dari aku. Semoga bisa membantu kalian. God bless and keep safe guys.
berikutnya.